Indonesia tahun 2045 sudah dinyatakan, sudah dihitung dengan cermat bahwa kita akan masuk ke dalam 4 besar ekonomi dunia. 4 besar ekonomi dunia ini adalah sesuatu yang memang harus bisa dikonkretkan. Kalau tidak, ini hanya mimpi. Sama saya sama abang saya ini, Bang Helmi, dari dulu cita-citanya bangun olahraga nasional. Tetapi cita-cita tanpa implementasi yang baik hanya mimpi. Sama 2045 Indonesia yang katanya pertumbuhannya terus meningkat, itu hanya mimpi. Kalau kita semua yang hadir di sini tidak bisa memastikan roadmap yang baik, implementasi yang baik untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi kita ini terus terjadi sampai 2045. Kita bisa lihat posisi Indonesia di 2045 yang dimulai dari sekarang, ini juga terjadi di negara lain. Contohnya Brazil. Ketika saya kuliah, dulu ada istilah BRIC, Brazil, Rusia, India, China. Bahwa keempat negara ini adalah keempat yang akan menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia belum masuk di situ. Tapi hari ini setelah 30 tahun data itu terjadi, apa yang terjadi di Brazil? Kemerosotan. Kenapa? Karena Brazil tidak mempersiapkan roadmap yang baik untuk memastikan pertumbuhan itu terus terjadi di Brazil. Tidak ada kebijakan ekonomi yang memastikan itu juga terjadi. Tidak ada investasi di generasi muda. Tidak ada investasi di new teknologi untuk manufacturing. Tidak ada investasi di inovasi. Kalau kita lihat sekarang Brazil dibandingkan tentu negara-negara lain, ini rankingnya terus merosot. Pertanyaannya, kalau itu terjadi di Brazil, terjadi tidak di Indonesia? Terjadi. Ketika kita tidak bisa duduk satu atap, ketika kita tidak memastikan roadmap yang dibangun tidak diimplementasi. Kita harus membangun roadmap kita. Roadmap Indonesia. Bukan roadmap Cina, bukan roadmap Amerika. Tapi roadmap Indonesia. Kita tidak anti asing. Tetapi ketika asing ingin berinvestasi di tempat kita, harus sesuai dengan roadmap kita. Kita adalah negara non-blok, negara non-alians. Ini salah satu juga kekuatan kita. Tetapi permasalahannya, bukan karena kita negara non-blok, kita tidak punya peta atau roadmap kita sendiri. Juga jangan karena kita non-alians, justru kita mendapat masukan-masukan dari negara bersahabat, tetapi sebenarnya mereka benalu. Yang ingin menopang kepada apa? Kekuatan sumber daya alam Indonesia dan kekuatan market Indonesia. Kita butuh investasi, tidak hanya dalam negeri dan luar negeri. Karena hari ini 273 juta penduduk Indonesia, 50% sudah Gen Z. Artinya di bawah 35-an. Tantangan kita yang akan dihadapi artinya apa? Pembukaan lapangan kerja. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh
kalau tidak rukun. Kalau manusia Indonesia, generasi manusia Indonesia tidak punya kesempatan lapangan kerja, tidak akan rukun. Apalagi kita sedang menghadapi 3 disrupsi. Disrupsi digital. Ini dipastikan akan banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Akan terjadi perubahan bisnis model dalam berusaha. Studi BCG yang dilakukan di 3 negara di Jerman, Australia, dan Amerika. BCG, Boston Consulting Group, melihat dengan adanya disrupsi daripada digital, lapangan kerja hilang. Di Amerika kurang lebih ada 6,1 juta lapangan pekerjaan hilang ketika dibandingkan mana yang tumbuh, mana yang hilang. Tetap ada minus 6,1 juta. Karena itu saya sekarang sedang benar-benar serius memetakan kalau di Amerika 6,1 juta hilang, berapa di Indonesia? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya bisa paparkan. Disrupsi lainnya tentu yang kita hadapi hari ini. COVID, penyakit. Pertanyaannya, apakah 10 tahun lagi? Sudah tidak ada. Kalau kita lihat sejarah dari manusia, yang namanya pandemi berulang-ulang. Dan COVID hari ini sangat amat juga mendistrupsi tidak hanya di kesehatan, tetapi juga di ekonomi. Ini sangat merubah pola persepsi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, disrupsi digital yang tadi saya sampaikan akan makin cepat. Apalagi kita bisa lihat kemandirian kesehatan kita sangat amat lemah. 95% bahan baku kita impor. Alat kesehatan kita impor. Inilah salah satu disrupsi yang juga harus kita pikirkan sama-sama. Yang terakhir, disrupsi apa? Supply chains, rantai pasok. Bapak Presiden sudah mengingatkan kita 2 tahun yang lalu bahwa isu pangan akan terjadi. Realitas hari ini, batu bara $400. Minyak kita import $130. Kita produksi batu bara, tapi kita import minyak. Kedelai, pupuk, kita produksi, tapi postas, fosfatnya import. Equilibrium ini yang juga harus kita antisipasi. Karena itu kenapa penting sekali para sahabat, para pimpinan daerah bisa juga mulai memapping apa kekuatan daripada Bapak Ibu yang punya di daerah untuk menjaga yang namanya rantai pasok ataupun kesehatan ataupun distribusi digital tadi. Sumbangsel, kalau saya lihat datanya, ini mungkin juga salah, mohon maaf. Pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini konsolidasi. Artinya apa? Potensinya masih banyak itu. Jangan juga kecil hati. Potensi masih banyak. Tadi saya disampaikan, Sumbangsel punya kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dekat dengan Jawa. Alhamdulillah,
Kalau kita bicara tingkat pengangguran, ini mungkin gara-gara komoditas naik juga. Ini rendah. Tapi tadi yang saya sampaikan, dengan disrupsi digital, hati-hati. Karena yang namanya blue collar itu akan hilang, diganti semua dengan mesin. Kalau kita lihat apa yang juga BUMN punya di Sumbangsel. Saya hitung-hitung tadi malam banyak. Ini alhamdulillah ada juga provinsi yang BUMN-nya cuma sedikit di provinsi itu. Tapi Sumbangsel ini kita sebut Mandiri, BRI, BNI, BTN, asuransi, Pertamina, PLN, Angsapura, infrastruktur, HK Jasa Marga, Timah, Bukit Asam, ya, pupuk, transportasi, kesehatan semua ada. Di beberapa provinsi tidak sekomplit ini. Artinya apa? Untuk mensinergikan lebih mudah. Saya mau ditodong pistol apapun, kalau BUMN-nya di daerah itu tidak ada, ya akan sulit. Karena saya bukan menteri pengambil kebijakan. Saya menteri korporasi. Memang kita selalu menjaga antara korporasi dan juga pelayanan publik. Tetapi kalau footprint-nya BUMN di provinsi itu tidak ada, ya tidak mudah juga buat saya untuk mendorong BUMN itu bergerak di daerah tersebut. Nah, Sumbangsel punya kekuatan ini. Lihat aja, besar-besar pula. Nah, tinggal bagaimana mensinergikannya. Next slide. Tadi kita sekarang di era transisi yang namanya green economy dan green energy. Ini pisau mata dua. Kenapa? Seluruh dunia meminta yang namanya seluruh produksi itu melalui listrik hijau. Tetapi harga listrik hijau dibandingkan listrik fosil itu jauh lebih mahal 2 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita salah mentransisikan, kos produksi akan lebih mahal. Mau di industri, mau di pangan, semua akan lebih mahal. Eropa kemarin 2-3 bulan lalu mengumumkan tidak boleh masuk yang namanya kayu, kopi, macam-macam ke Eropa kalau tidak listriknya hijau. Tetapi Indonesia kaya, baik dengan geothermal, matahari, angin, dan juga yang namanya air. Tinggal transisinya kita harus jaga. Ini juga kesempatan di daerah untuk melakukan mapping ini. Karena tadi listrik merupakan jantung pertumbuhan ekonomi. Karena semuanya akan jadi listrik. Mobil akan jadi listrik, motor akan jadi listrik. Semua ke arah listrik. Data center perlu listrik, 5G perlu listrik, agriculture sekarang pakai drone perlu listrik, meneteskan air bukan membanjiri air di agriculture perlu listrik, semuanya perlu listrik. Nah, karena itu kita di BUMN juga memetakan ini. Mana kira-kira energi terbarukan yang BUMN bisa dorong? Kebetulan BUMN punya geothermal dan bisa ke solar panel. Air kita belum masuk, ya, tetapi kita akan masuk. Angin kita belum masuk, kita juga lihat kita akan masuk. Karena itu kita sekarang mendorong yang namanya PLN Pertamina untuk melakukan transisi energi. Tinggal bagaimana menyambungnya. Penggunakan
kompor sama. Ke depan, ya mau tidak mau, kompor listrik menjadi dorongan. Karena tidak mungkin kita import LPG terus. Yang sampai hari ini sudah mencapai 70 triliun. Bayangkan kalau 70 triliun itu kita ganti untuk subsidi yang lain untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini kita coba dorong. Lalu kita juga bagaimana sekarang mendorong yang namanya tadi charging station. Kita sudah akan mulai dorong. Baterai recycling. Karena nanti apa? Mobil motor sudah memakai tadi bukan pom bensin lagi. Lalu kita lihat juga di slide berikutnya. Ini yang kita akan dorong. Kami BUMN juga banyak melakukan investasi. Ini untuk perubahan DME kita akan investasi bersama kurang lebih 2,1 miliar US dollar. Yang sehingga ada pembukaan 10.000 lapangan pekerjaan. Dan impact-nya apa? Ada efisiensi 7 triliun ya daripada yang namanya LPG. Karena diganti DME. Nah ini kita sedang mapping, karena kenapa? Untuk menghilangkan 70 triliun berarti mesti ada 10 titik yang sama seperti ini. Nah, kita sedang mapping sekarang di PTBA mana titik-titik yang bisa kita jadikan DME. Transisi energi menjadi kunci. Di slide berikutnya, ini juga sama, kita dengan situasi minyak goreng ini kita harus prihatin. Kami BUMN hanya punya 4% dari total yang namanya lahan sawit. Mayoritas swasta, sisanya rakyat. Kita sudah meluncurkan program hampir 3 bulan yang lalu, sawit rakyat bersama BUMN. Alhamdulillah hasilnya ada, sudah 42.000 hektar yang kita kerjasamakan dengan masyarakat. Sistemnya apa? Dulu yang namanya bibit itu tidak diberikan. Sehingga masyarakat mendapat bibit yang salah. PTPN sudah merubah pola pikirnya sekarang. Apalagi PTPN sudah bisa memproduksi bibit sendiri sekarang. Bukan import lagi. Kita PTPN memberikan kerjasama bibit kepada petani sawit. Lalu ditanya, kan sawit tumbuhnya lama. Nah, para petaninya bekerja di PTPN. Lalu hasilnya di off taker. Toh jangan takut, BUMN cuma 4%. Kita tidak memonopoli. Dengan situasi minyak goreng ini BUMN sudah men-switch 1/4 produksinya untuk minyak goreng. 750.000 ton per bulan. Cukup? Tidak. Karena kebutuhan sebulannya 9 juta. Karena itu kita minta mengetuk hati para swasta juga harus punya komitmen membanjiri pasar. Tapi kalau program ini jalan, akan terjadi apa? Keseimbangan. Di mana BUMN bersama rakyat juga bisa berperan. Karena fungsi BUMN tadi tidak hanya korporasi, tetapi kita harus bisa mengintervensi pada saat pasar tidak seimbang. Nah, program ini kita bisa dorong. Tentu di provinsi-provinsi yang punya kuat di sawitnya. Slide berikutnya, kita juga punya yang namanya program makmur. Ini sudah jalan. Dari targetnya 50.000 hektar, ya sekarang sudah di 82.000 hektar. Dan realisasi lahannya ini sekarang yang sudah panen itu 8.000 lebih. Kita memang fokus di padi, jagung, tebu. Nah, di sini kita juga bikin ekosistem. Pembiayaannya dari Himbara, pupuk tepat waktu,
memang tidak subsidi dan memberikan bibit yang baik. Lalu juga kita minta Jasindo untuk masuk supaya kalau gagal panen ada asuransinya. Lalu di off taker sama BUMN Pangan, RNI bersama swasta. Alhamdulillah dari hasil kerja keras 4 bulan ini tingkat pendapatan petani sudah naik 46%, tingkat produksi itu naik 36% tanpa pupuk subsidi. Artinya apa? Cost daripada biaya pupuk sudah tercover di peningkatan produksi. Ini juga silakan. Kalau mau dieksploitasi untuk disubbangsel, kita petakan mana. Toh kenapa? Gula pun masih impor. Padahal dulu kita raja gula dunia. Nah ini karena itu kenapa kita juga sama seperti sawit rakyat, kita tidak menjadikan yang namanya BUMN menara gading untuk masalah pangan ini. Tapi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan rakyat. Kita sebagai ekosistem besarnya. Slide berikutnya. Kita juga untuk kesehatan, kita mendorong investasi di kesehatan di daerah. Memang di Sumatera belum terlihat. Tapi kita sudah mulai melakukan tadi konsolidasi rumah sakit dan kita penetrasi masalah isu otak dan jantung ini yang merupakan tingkat kematiannya juga tidak kalah tingginya. Kita akan membuka insya Allah di bulan Maret April ini rumah sakit otak jantung pertama kali di Indonesia bagian timur di Sulawesi Selatan. Karena jangan sampai rumah sakit otak dan jantung ini hanya berpusat di Jakarta. Ini kesempatan juga kita melihat potensi yang ada di Sumatera. Memang kami meminta lahan supaya efisien. Karena kalau kami beli lahan, kami bangun rumah sakitnya, tidak ketemu hitungan ekonomisnya. Nah karena itu kita mesti sama-sama. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Kita lakukan itu. Kita sekarang terus mendorong yang namanya perubahan Kimia Farma dan Indofarma. Kimia Farma sekarang harus benar-benar bisa menekan yang namanya produksi obat dalam negeri. Favipiravir, alhamdulillah kita sudah bisa produksi sendiri yang tadinya import. Kalau merek importnya Avigan, kita lakukan sendiri. Paracetamol kita akan produksi sendiri kerjasama Kimia Farma dengan Pertamina, karena Pertamina sekarang lagi bangun petrochem. Ya, jadi turunannya nanti paracetamol. Indofarma sekarang kita dorong juga untuk mulai melihat apa? Obat alternatif, herbal medicine. Supaya apa? Kalau herbal medicine ini bisa benar-benar dipakai di seluruh rumah sakit dan mesti proven BPOM ya. Ini kita bisa mendorong tadi menekan kebutuhan import daripada bahan baku obat ini sampai 75%. Lumayan hilang 20%. Ini kesehatan. Di slide berikutnya, sama, kami sekarang sudah melarang BUMN untuk tender sendiri-sendiri. Yang tadinya BUMN menender sesama BUMN. Sekarang sudah ada permennya, saya larang. Kita sudah punya yang namanya sistem marketplace yang namanya Padi UMKM. Padi UMKM tahun kemarin itu sukses pengadaan UMKM sampai 19,4 triliun. Di mana rata-rata UMKM itu bisa bertransaksi 1,4 miliar. Rata-rata yang tertinggi itu
adalah elektronik, makanan, alat tulis, dan juga lainnya. Khususnya untuk Sumbangsel, angkanya 2,17 triliun. Nah, ini artinya apa? Kita hadir untuk UMKM yang ada di Sumbangsel untuk pengadaan BUMN. Dan ini nyata. Apalagi para pemenang tender ini pun bisa dibiayai oleh Himbara dengan kontrak yang diberikan. Ini ekosistem. Cukup di situ? Tidak. Kita masih juga mendorong tadi bagaimana yang disampaikan komitmen daripada membangun terus yang namanya infrastruktur di Sumatera Selatan. Insya Allah Sumsel Jambi kita akan selesaikan 2 tahun ke depan. Kita sudah duduk antara Menteri Keuangan, saya dan Pak Basuki. Kita akan dorong. Karena mohon maaf, Bapak Ibu, COVID juga kan anggaran pemerintah berubah. Sama seperti anggaran Bapak Ibu APBD berubah. Ada yang namanya penanganan COVID. Tetapi alhamdulillah untuk Sumsel Jambi kemarin sudah diputuskan, kita lanjutkan. Tentu yang penting saya minta bantuan, kita mesti mulai memapping potensi para wisata di masing-masing daerah tersebut. Saya dengan Pak Arinal bersepakat membangun Bakauni. Kenapa? Dengan tembusnya Sumsel Lampung, jalan tol, itu 22 juta orang menyeberang. Kalau 1% aja menginap sehari di Bakauni, berapa potensi keuangannya? Dan kita tidak bisa beri sendiri, tanahnya punya BUMN dan pemerintah daerah, ada yang BUMN bangun, ada yang swasta bangun. Salah satunya nanti di Sumatera akan punya seperti Jatim Park yang namanya Krakatau Park. Mohon maaf di Lampung. Tapi jangan kecil hati. Di tempat-tempat lain punya potensi. Seperti kemarin ada Candi Muara Jambi. Ini potensi yang luar biasa. Ini bisa the next Borobudur. Tentu yang lebih expert di hal ini pemerintah daerah. Kita tinggal menyambung konektivitasnya. Kalau kebetulan di situ ada tanah BUMN, kita petakan ulang. Karena memang kita tidak boleh menutup mata kita dengan potensi yang namanya turis lokal. Sebelum COVID datanya jelas. 78% industri turis Indonesia adalah turis lokal dengan perputaran uang 1.400 triliun. Asing cuma 28%, 300 triliun. Artinya sudah waktunya kita membuka hati kita, punya komitmen membangun turis lokal, bukan turis asing terus. Jangan kita selalu menomorduakan bangsa kita. Jangan karena kita dijajah 350 tahun, ketika ngelihat bule, ini duitnya banyak. Belum tentu. Buktinya influencer sekarang mau dipajekin. Ini potensi yang selama ini tadi. Makanya tadi ketika Mas Pro bicara nanti juga Indef dilibatkan, ini penting. Kita membaca peta yang benar. Kita membaca fakta yang benar. Supaya apa? Tidak salah berinvestasi. Tidak salah membangun. Yang terakhir, tentu saya juga terus mendorong
bagaimana kebangkitan UMKM ini terus terjadi. Himbara sekarang penyaluran di Sumbangsel ini sudah 53 triliun. Dan ini akan kita dorong. Ya, karena kita sudah targetkan Himbara harus bisa mendukung ya sampai 30% total pembiayaan UMKM di Indonesia. Kalau kita benchmarking, kita sama Thailand sama Malaysia, pendanaan perbankan itu mencapai 50%. Di Indonesia baru 20%. Himbara itu menguasai yang namanya pembiayaan perbankan berapa Pak Darman? 86%. Jauh lebih besar dari swasta dan asing. Karena itu saya sudah minta Himbara terus dorong ke UMKM. Nah, khususnya Sumbangsel ini sudah ada 53 triliun. Harus kita tingkatkan, kalau perlu double. Ya, bank-bank Himbara. Ya, karena ini bagian tadi keberpihakan pemerataan daripada ekonominya. Kita juga mendorong tadi ya Pertas Shop ini tidak boleh lagi dimiliki Pertamina. Kita sekarang sudah mendorong 10.000 Pertas Shop, 4.600 sudah terjadi. Kita berikan kepada apa? Pengusaha daerah, pesantren, ya, HIPMI, IWAPI kita dorong. Sekarang sudah 4.600. Khususnya di Sumbangsel ini datanya ada nih, sudah 961 outlet Pertas Shop. Karena kita penting membangun pengusaha lokal. Pengusaha lokal bisa naik kelas. Dan ini investasi 250-400 juta ini tanpa agunan dari Himbara. Betul ya? Asal track recordnya bagus. Jangan berarti tanpa agunan ya track recordnya jelek ya nggak bisa, mohon maaf. Ya, kalau track recordnya bagus tanpa agunan. Dan ini kalau ditanya sudah 961 terjadi. Ini yang kita dorong supaya apa? Tadi ekonomi merata. Yang terakhir ini program PNM Mekar buat ibu-ibu di desa. Ini luar biasa. Dulu 4 tahun total nasabahnya 4,6 juta. Tapi setelah kita 5,6 juta, sorry. Setelah kita dorong, kita perbaiki sistemnya, sekarang dari 5,6 juta tumbuh ke 12,7 juta. Pinjaman ibu-ibu 1 sampai 4 juta dengan tingkat kemacetannya cuma 0,13%. Program ini bapak-bapak dorong di tempat bapak-bapak. Karena target kita dari 12,7 juta menuju 20 juta. Dan di Sumbangsel ini sudah ada 5,7,4 triliun. Dengan 1,44 juta nasabah. Potensi yang luar biasa. Kami percaya sinergisitas BUMN dengan pemerintah daerah harus terus dirajut, harus terus dipastikan terlaksana. Tetapi dengan segala kerendahan hati, saya juga minta para sahabat yang ada di pemerintah daerah, kami ini melakukan kebijakan berdasarkan korporasi, tidak politik. Karena kenapa? Kami punya KPI-nya tersendiri. Tidak mungkin saya mendorong rekan-rekan Himbara, tapi kreditnya macet. Diperiksa BPK. Saya tidak mungkin mendorong teman-teman daripada BUMN melakukan investasi, tapi mangkrak. Nah, karena itu kejujuran antara kita harus benar-benar dirajut. Supaya apa? Apa yang kita samakan, kita sepakati benar-benar terjadi. Sehingga apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan tingkat pengangguran di daerah, menciptakan pengusaha baru daerah, menciptakan kesempatan juga yang kecil tumbuh dan sejahtera.
Bismillah, kami siap untuk membangun Sumbangsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.